Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan nasib pembahasan Kitabun Nikah dari Sahih Al-Bukhari. Bab berikutnya bab ke-8, bab ma yukrahu minat tabattul wal khisa'. Bab tentang dibencinya tabattul. Tabattul yaitu meninggalkan nikah demi untuk beribadah. Tidak mau menikah demi fokus beribadah. Wal khisa' yaitu kebiri, ya, kebiri, ya. Tujuannya kebiri maksudnya agar tidak sibuk dengan wanita karena tidak bisa lagi menikahi wanita sehingga fokus untuk ibadah. Kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan beberapa hadis, di antaranya beliau berkata haddatsana rahimahullah, beliau berkata haddatsana Ahmad bin Yunus qala haddatsana Ibrahim bin Sa'ad qala akhbarana Ibnu Syihab sami'a Sa'id bin Al-Musayyab yaqul sami'tu Sa'da ibn Abi Waqqas yaqul, kata Sa'id bin Musayyib, aku mendengar Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, radda Rasulullah sallam ala Utsman bin Maz'un atabattul walau adzina lahu lakhtasaina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak Utsman bin Maz'un terkait tabattul, maksudnya Utsman bin Maz'un minta izin untuk tabattul. Tabattul itu tidak ingin menikahi wanita tapi ingin fokus ibadah, yaitu untuk meninggalkan para wanita. Kata Sa'ad bin Waqqas, walau adzina lahu, kalau seandainya Rasulullah mengizinkan, kalau seandainya Rasulullah kalau seandainya Rasulullah sallam mengizinkan Utsman bin Maz'un untuk tabattul, untuk meninggalkan pernikahan, tidak menikah demi untuk ibadah, maka kami akan mengkebiri, kami akan melakukan kebiri. Kemudian hadis berikutnya, Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Abu Yaman qala akhbarana Syuaib an Az-Zuhri qala akhbarani Sa'id ibn Al-Musayyab annahu sami'a Sa'da ibn Abi Waqqas yaqul laqad radda dzalika ya'ni an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala Utsman bin Maz'un walau ajaza lahu tabattul lakhtasaina. Rasulullah SAW menolak Utsman bin Maz'un yang minta izin untuk tabattul. Seandainya beliau membolehkan Utsman bin Maz'un untuk tabattul, maka kami akan melakukan kebiri. Taib, tabattul secara bahasa Arab artinya al-inqita', terputus, ya, terputus. Maksudnya adalah meninggalkan kelezatan-kelezatan dunia, ya, seperti pernikahan, ya, demi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, demi untuk beribadah. Ini dilakukan oleh orang-orang Nasara dengan disebut rohbaniyah. Sebagian kita tahu pastor-pastor mereka tidak mau menikah, tidak mau punya anak, bisa fokus untuk berkhidmat ke gereja, ya. Namun dalam Islam hal tersebut dilarang, tidak boleh, ya. Disebut dengan tabattul karena tabattul maknanya adalah terputus. Seperti dikatakan tentang Maryam, disebut Maryam al-Batul, ya. Dalam bahasa Arab disebut Maryam al-Batul. Dari tabattul maksudnya Maryam yang dia tidak menikah karena sibuk untuk beribadah, sehingga namun tetap dia punya anak Nabi Isa alaihissalam tanpa pernikahan, tanpa ayah. Disebut juga Fatimah al-Batul, ya. Kenapa Fatimah disebut al-Batul? Ada yang mengatakan karena dia terputus dari wanita-wanita yang lain karena dia spesial, tidak sama seperti wanita-wanita yang lain, ya. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wa tabattal ilaihi tabtila, dan terputuslah kepada Allah dengan benar-benar terputus, maksudnya ditafsirkan oleh Mujahid, maksudnya ikhlas. Kalau kalian beribadah, hendaknya kalian terputus dari manusia dan benar-benar fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu isyarat untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah ketika beribadah kemudian punya perhatian kepada manusia, ingin tahu tentang tanggapan manusia, berharap pujian manusia, berharap sanjungan manusia, tetapi tabattal ilaihi tabtila, fokuslah hanya kepada Allah, terputus dari yang lain,
Maksudnya ikhlas, kata Mujahid. Inilah yang diinginkan oleh Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un adalah seorang sahabat yang mulia yang masuk Islam di awal-awal Islam, ya. Seperti beliau sudah masuk Islam sejak di zaman Mekah, ya. Di Mekah beliau sudah masuk Islam. Dan kisah yang masyhur ketika Labid bin Rabi'ah ketika menyampaikan syair, ya, ketika mengatakan ala kullu ma khalallahu batil wa kullu na'imin zail, ya, maknanya dia mengatakan, ya, ketahuilah selain Allah adalah kebatilan dan seluruh kenikmatan akan sirna. Maka ketika itu Utsman bin Maz'un mengatakan kadzabta, kau dusta, ya, bahwasanya kenikmatan tidak akan sirna kalau nikmat surga. Kejadian itu ketika masih di Mekah. Ketika masih di Mekah, ya. Maka ini dalil bahwasanya Utsman bin Maz'un sudah masuk Islam sejak lama ketika masih di Mekah, sehingga dia termasuk dari sabiqin al-awwalin, orang-orang pertama masuk Islam. Karena dia pernah membantah Labid bin Rabi'ah yang mengatakan syair bahwasanya segala nikmat akan sirna, ya. Wa kullu na'imin la mahala zailun, seluruh nikmat pasti sirna. Maka dia mengatakan, dusta engkau, yang sirna nikmat dunia pasti sirna, tapi naimul jannah, nikmat dunia tidak akan sirna. Kemudian Labid pun marah kepada dia. Ini terjadi di Mekah. Kemudian ketika berhijrah, dan Utsman bin Maz'un juga terkenal sangat rajin beribadah. Dia salah satu dari 3 orang yang datang kepada istri Nabi bertanya tentang ibadah Nabi. Kemudian ketika itu tentang ibadah Nabi ketika di rumah. Ketika dikabarkan tentang bagaimana ibadah Nabi di rumah, maka 3 orang ini berkata, kalau gitu kita harus beribadah lebih banyak daripada Nabi. Maka akhirnya di antara mereka ada yang berkata, saya akan puasa terus tidak berbuka. Ada yang berkata, saya akan salat malam tidak tidur. Yang satu mengatakan, saya tidak akan menikah sama sekali demi untuk beribadah. 3 orang tersebut salah satunya siapa? Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu. Dan beliau terkenal sangat rajin beribadah. Saking sangat rajinnya beribadah, beliau minta izin kepada Nabi. Bolehkah saya tabatul? Yaitu sudah saya tinggalkan pernikahan, saya tidak nikah, saya mau khusus ibadah. Ya, meninggalkan kenikmatan dunia untuk beribadah. Maka Rasulullah SAW pun larang, ya. Dalam riwayat yang lain dijelaskan kenapa dia minta izin untuk meninggalkan pernikahan. Bahkan ada isyarat dia ingin mengkebiri dirinya. Dalam riwayat Tabrani disebutkan oleh Ibnu Hajar, Utsman bin Maz'un berkata, ya Rasulullah, inni rajulun yashukku alayya al-uzubah fa'adhan li fil khisa. Ya Rasulullah, saya adalah seorang laki yang susah untuk untuk tidak menikah, ya. Maka izinkanlah saya, yaitu sendirian susah, bujangan susah. Saya susah jadi jomblo, ya. Izinkanlah saya untuk kebiri. Sementara kalau dia menikah, dia khawatir sibuk ngurus apa? Istri. Karena istri menyibukkan atau tidak? Menyibukkan, ya. Tapi sibuk yang berpahala insyaAllah, ya. Maka dia tidak ingin sibuk ngurusin istri sehingga kurang apa? Ibadahnya. Sementara kalau dia jomblo dia susah. Karena syahwat. Orang Arab mereka berbeda mungkin dengan kita, ya. Apalagi dahulu, ya, fisik mereka kuat-kuat, ya. Sehingga sulit bagi dia untuk tidak menikah, maka dia ingin izin untuk mengkebiri dirinya. Maka Rasulullah mengatakan, la, tidak boleh. Walakin alaika bisiyam. Hendaknya engkau berpuasa, ya, berpuasa. Jadi dalil bahwasanya memang dia minta izin untuk kebiri, bukan sekedar tidak menikah aja, tapi minta izin untuk kebiri. Dalam riwayat yang lain, Utsman berkata bin Maz'un, ya Rasulullah, idzan li fil ikhtisa. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk mengkebiri diriku. Tahu mengkebir, ya? Testis dipotong, ya.
sehingga tidak bisa lagi produksi, tidak bisa punya air mani ya. Faqala inna Allah qad abdalana birrahbaniyatil hanifiyah as-sam'ah. Ya. Allah sudah ganti ya apa namanya hal tersebut. Allah sudah ganti yaitu dengan cara yang lain, dengan puasa, dengan beribadah ya, bukan dengan rohbaniyah ala orang Nasara. Maka ternyata para sahabat juga ingin seperti itu karena mereka ingin beribadah. Kata Sa'ad bin Waqqas, seandainya Rasulullah izinkan Utsman bin Maz'un untuk mengkebiri, kami juga akan ikut kebiri. Luar biasa. Maksud saya bayangkan generasi sahabat begitu semangat beribadah sehingga tidak mau terganggu dengan wanita. Tapi syariat tidak demikian. Syariat ingin kaum muslimin menikah, beranak pinak, kemudian banyak kaum muslimin, ya Rasulullah mengatakan tazawwajul wadud wal walud fa inni mukatsirun bikum yaumil qiyamah. Nikahilah wanita yang subur karena aku bangga di depan para nabi yang lain aku punya pengikut yang banyak. Dan juga di kemudian hari dibutuhkan, kata Ibnu Katsir, dibutuhkan untuk berjihad melawan musuh, butuh banyak orang untuk berjihad dalam peperangan-peperangan ya, untuk melawan serangan musuh. Ya kalau semuanya satu minta izin kebiri, Rasulullah izinkan. Satu lagi, habis. Habis. Mungkin kalau kita, ngapain kebiri? mereka ini subhanallah ya, sambil karena ingin rajin ibadah, mereka minta izin untuk apa? Kebiri. Berarti benar-benar mereka ingin beribadah. Dan yang minta izin bukan cuma Utsman saja, beberapa sahabat lain. Minta izin untuk dikebiri. Tapi dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kebiri ya menimbulkan beberapa dampak. Ibnu Hajar menyebutkan dampaknya kebiri tidak baik. Kenapa? Karena merubah ciptaan Allah. Allah menciptakan manusia dengan lelaki sempurna, kemudian dia rubah, dia ingin rubah. Yang kedua, jadilah dia seperti perempuan. Padahal laki-laki tidak boleh seperti apa? Perempuan. Yang ketiga, bahaya. Kalau dikebiri bisa jadi darah, bisa jadi orang meninggal dunia, apalagi zaman dahulu medis tidak seperti zaman sekarang. Kemudian yang keempat, kalau dikebiri maka tadi memutuskan produksi laki-laki sehingga tidak bakalan punya anak, dan ini tidak baik bagi dirinya, tidak baik bagi juga agama. Karena seorang butuh punya anak untuk mendoakannya ketika dia sudah meninggal, dan anak adalah aset yang paling berharga bagi seorang, apalagi anaknya adalah anak yang soleh ya. Jadi, dampaknya buruk bagi dia. Dampaknya buruk bagi agama karena agama membutuhkan banyak orang. Islam jaya butuh orang ya untuk menegakkan Islam, memperjuangkan Islam ya, untuk bersedekah, berinfak. Ini butuh orang. Kalau semua kebiri, orang akan habis. Maka Ibnu Hajar menyebutkan beberapa dampak buruk dari kebiri. Adapun hewan boleh dikebiri. Hewan boleh dikebiri. Hewan yang terutama untuk memperbanyak dagingnya, karena hewan kalau dikebiri maka dia makan banyak ya, dia makan banyak sehingga dagingnya dia jadi gemuk, jadi gemoy, maka hewan yang gemoy lebih disukai daripada hewan yang kurus ya. Dan ini hanya berlaku bagi hewan yang boleh dimakan, maka boleh dikebiri, atau ada kemaslahatan yang lain, ada kemaslahatan yang lain. Sehingga para ulama khilaf, apakah kalau hewan sudah besar boleh dikebiri atau tidak? Kalau masih kecil boleh, kalau besar yang benar wallahu alam tetap boleh. Selama ada maslahatnya, kalau dikebiri dia kemudian makannya jadi banyak, dan itu memang hewan diciptakan untuk kemaslahatan kita. Maka kalau dagingnya semakin banyak maka boleh dikebiri. Adapun manusia tidak ada maslahatnya, Dan ini dalil juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika Utsman bin Maz'un minta untuk mengkebiri, Rasulullah mengatakan tidak boleh. Minta izin untuk tabattul, untuk tidak menikah. Sementara dia bilang, saya sulit kalau jomblo ya Rasulullah. Maka Rasulullah bilang jalan keluarnya adalah apa? Puasa. Ini jalan keluar yang terbaik. Rasulullah SAW tidak mengatakan jalan keluarnya adalah onani misalnya, atau masturbasi, enggak. Karena jalan yang terbaik adalah dengan apa? Puasa. Maka hadis-hadis seperti ini dibawakan oleh para ulama menunjukkan bahwasanya onani atau masturbasi hukum asalnya adalah haram. Dia hanya boleh dalam kondisi terdesak, ketika seorang takut terjerumus dalam zina,
maka dia boleh menempuh hal tersebut. Adapun keseharian maka tidak boleh. Yang benar adalah dengan berpuasa. Tentunya dengan menghindarkan diri dari sebab-sebab bergejolaknya syahwat. Kalau seorang berpuasa tapi kemudian tontonan yang haram, maka puasa tersebut tidak akan bisa mencegahnya. Puasa tersebut tidak akan mencegah karena gejolak syahwat yang diredakan oleh puasa masih kalah dengan gejolak syahwat yang digejolakkan oleh tontonan-tontonan yang haram. Maka seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan pandangan agar tidak bergejolak syahwatnya. Taib hadis berikutnya Al-Imam Bukhari rahimahullah berkata, qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Jarir an Ismail an Qais qala Abdullah kunna nagzu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa laysa lana syai'un. Kami berkata Abdullah radhiyallahu anhu, kami berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami tidak memiliki apa-apa. Harta tidak punya. Mau nikah juga enggak ada duit, ya, enggak punya apa-apa ya. Faqulna ala nastakhsi, ya Rasulullah tidakkah kami melakukan kebiri? Jadi yang minta izin kebiri banyak. Kenapa? Mereka takut berzina. Mereka takut apa? Berzina. Satu takut berzina, satu takut sibuk nikah sama wanita sehingga sibuk ngurusin apa? Wanita. Intinya mereka ingin ibadah. Di antara mereka ada yang takut untuk berzina. Fanahana an dzalika. Rasulullah SAW melarang kami. Tsumma rakhasa lana an nankihal mar'ah bi thawb. Kemudian Rasulullah SAW mengizinkan kami untuk menikah dengan mahar sedikit, tidak ada masalah, yang penting apa? Halal. Jangan gara-gara ingin menolak syahwat dengan mengkebiri. Tsumma qara alaina, kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahlallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan perkara-perkara baik yang Allah halalkan bagi kalian. Di antara perkara baik adalah menikah. Jangan haramkan pernikahan. Itu perkara yang boleh dan baik dan manfaatnya banyak. Oleh karenanya para rasul mereka semua menikah. Para rasul semuanya menikah, hukum asal mereka menikah, ya. Kecuali Nabi Isa wallahu alam bisawab tentang Nabi Isa alaihissalam, tapi seluruh nabi mereka menikah. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad dan kami jadikan bagi mereka istri-istri dan anak-anak. Ya, ini hukum asal, tentu ada nabi yang mungkin tidak punya anak seperti Nabi Isa alaihissalam atau Nabi Yahya wallahu alam karena meninggal masih dalam kondisi muda, ya. Tapi hukum asal para nabi, para rasul Allah berikan karunia berupa memiliki istri dan anak. Maka jangan kita berpikir saya lebih mulia tanpa istri. Sementara Allah pasti pilihkan yang terbaik bagi para nabi. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan, wa ana atazawwajun nisa, aku yang paling bertakwa kepada Allah sementara aku menikahi para wanita. Karena dalam kehidupan rumah tangga pahala banyak. Dalam kehidupan rumah tangga, ngurus istri, ngurus anak, sabar dengan mencari nafkah, sabar dengan kekurangan-kekurangan pasangan, ini semua sumber pahala. Sehingga waktu-waktu yang dilewati oleh seorang, argo pahala selalu berjalan. Dan Allah pasti pilihkan yang terbaik bagi para nabi. Seperti Nabi SAW ketika menikah dengan 9 istrinya. Apakah tanpa masalah? Ada masalah. Sampai ada kubu-kubuan, 2 kubu. Sampai ada cemburu-cemburuan. Sampai Rasulullah SAW pernah dihajar, diboikot dari pagi sampai malam. Tidak diajak ngomong sama istrinya. Rasulullah pernah mengalami tersebut, ya. Tetapi itu semua adalah ibadah. Semua adalah ibadah. Ya. Sama sebagaimana suami sabar sama istri, istri juga sabar sama suami, ya. Oleh karenanya Allah mengatakan la tuharrimu thayyibati ma ahlallahu lakum. Jangan kalian mengharamkan yang baik yang Allah halalkan bagi kalian. Di antara kebaikan yang Allah halalkan adalah pernikahan. Pernikahan, ya. Sampai ada seorang sahabat mengatakan, kalau saya tahu besok saya akan meninggal, saya akan menikah sebelum meninggal, ya. Karena dia tahu bahwasanya di balik pernikahan banyak sekali maslahat. Baik, Rasulullah mengizinkan meskipun menikah dengan mahar yang murah, enggak ada masalah, ya. Ini juga isyarat jangan bermahal-mahalan dalam mahar. Di antara musibah adalah ketika tradisi mahar mahal-mahal. Akhirnya banyak lelaki yang susah untuk menikah. Di beberapa negara seperti itu. Kemarin saya waktu ke Turki, susah mereka menikah. Kenapa? Mahal. Mau nikah begini.
Beberapa negara seperti itu. Sehingga ketika mahar menjadi mahal, seorang lelaki tidak bisa memiliki mahar tersebut. Belum acara nikah, walimahnya. Belum ini, belum ini, belum ini. Sehingga seorang kalau menikah, habis nikah hutang bertumpuk. Hutang bertumpuk. Begitu hutang bertumpuk, istrinya ngomel mulu. Aduh. Udah hutang numpuk, istri ngomel mulu. Ceraikan aku, ceraikan kamu, rugi besar tahu. Nggak diceraikan, musibah tiap hari. Jadi menikah ya jangan mempersulit ya. Jangan mempersulit. Kalau kita dapati pasangan yang baik, yang soleh ya, oke biarkan. Jangan dipersulit. Yang penting itu bukan masalah mahar-maharnya, masalah walimahnya. Yang penting adalah kehidupan setelah pernikahan. Ya, kehidupan setelah pernikahan. Udah pasangan yang baik, maka berikan. Tapi kemudian hadis berikutnya waqala asbag qala akhbarani Ibnu Wahbin an Yunus bin Yazid an Ibn Shihab an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inni rajulun syabun wa ana akhafu ala nafsil anat. Abu Hurairah bilang, ya Rasulullah, ini Abu Hurairah sekarang. Ya, tadi ada siapa saja tadi minta izin? Siapa namanya? Utsman bin Maz'un. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan kalau diizinkan kami juga mengkebiri. Kemudian juga Abdullah bin Mas'ud minta izin juga mengkebiri. Ini sekarang Abu Hurairah juga minta izin untuk apa? Mengkebiri. Jadi banyak sekali sahabat minta mengkebiri. Mereka ingin ibadah, tidak ingin tergoda dengan wanita. Kalau selama tidak dikebiri masih syahwat bergejolak dan mereka merasa itu mengganggu dalam kehidupan ibadah mereka. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, ini rajulun syabun. Ya Rasulullah, saya adalah seorang anak pemuda. Wa ana akhafu ala nafsil anat, dan saya takut diriku terjerumus dalam zina. Al-anat sini ditafsirkan zina. Al-anat secara bahasa artinya sulit, kesulitan, kepayahan. Namanya al-anat dalam bahasa Arab. Tapi maksudnya adalah saya takut zina ya Rasulullah. Wala ajidu ma atazawwaju bin nisa. Sementara saya enggak punya duit untuk nikah. Abu Hurairah miskin. Fasakata anni. Maka Rasulullah pun diam. Suma qultu mithla dzalik. Aku bilang lagi Rasulullah minta izin untuk apa? Untuk kebiri. Rasulullah diam lagi. Fasakata anni. Suma qultu mithla dzalik. Ketiga kali aku ucapkan yang sama. Fasakata anni. Rasulullah diam, tidak jawab. Suma qultu mithla dzalik. Yang keempat aku ucapkan lagi. Rasulullah jawab. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Hurairah, jaffal qalam bima anta laqin fakhtasi ala dzalik aw dzar. Karena Abu Hurairah minta izin, kebiri 4 kali. Rasulullah bilang, ya Abu Hurairah, takdir sudah tertulis. Pena sudah kering. Kau akan bertemu dengan takdirmu. Kau mau kebiri enggak atau enggak terserah. Kau mau kebiri atau enggak terserah. Kata para ulama, maksudnya Rasulullah SAW ingatkan, jangan kebiri ya. Tidak perlu ya. Ya, jangan kebiri ya. Bukan mengizinkan, silakan kebiri. Ini ucapan menunjukkan larangan sebenarnya. Katanya sudah takdirnya. Karena kalau Rasulullah boleh, Rasulullah pasti bilang silakan. Tapi Rasulullah diam, berarti Rasulullah tidak meridhoinya. Ketika 4 kali Rasulullah sudah terserah mau kebiri enggak, tetap sesuai dengan takdir. Jadi kita baca ini kita heran, subhanallah, para sahabat demi untuk ibadah, demi untuk takut zina, mereka rela mengorbankan bagian dari tubuh mereka. Ingin dikebiri. Maksudnya subhanallah ya. Bagaimana takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Rela bukan hanya mengorbankan uang, mengorbankan bahkan demi untuk terjaga dari hal tersebut mereka rela untuk dikebiri. Agar bisa menghindar dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya kita untuk menghindar dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah butuh perjuangan. Butuh perjuangan, tergantung harus HP kita buang. Ganti HP yang tidak ada maksiatnya. Ada enggak HP tanpa maksiat? HP Nokia lama mungkin ya. N berapa dulu zaman-zaman dulu? Atau Siemens nanti. Yang enggak bisa macam-macam, bukan smartphone. Kalau smartphone macam-macam ya, orang macam-macam. Sampai saya ketemu ada orang, dia tidak mau pakai HP. Terus saya bilang, gimana kalau ada lewat istri saya aja? Kalau saya enggak mau pegang HP. Saya ketemu dia di Abu Dhabi. Abu Dhabi itu di kampung apa di kota? Di kota Abu Dhabi. Tetangganya Dubai. Bayangkan tinggal di kota besar, tidak pegang HP.
Tapi istrinya ada. Kata dia istri saya lebih 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 bisa jaga diri kalau saya susah. Dia nggak pegang HP. Ini nyata, Masya Allah. Ya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang meninggalkan maksiat dengan cara kita memutuskan circle pergaulan kita, tinggalkan. Ini tinggal sama ini, kita ternyata diajak macam-macam, omongannya macam-macam, putuskan circle tersebut. Ganti circle yang baru. Harus perjuangan. Rasulullah para sahabat dulu berhijrah apa? Kenapa mereka berhijrah? Supaya bisa ibadah kepada Allah. Apa yang mereka tinggalkan? Kampung halaman mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, harta mereka, mereka tinggalkan semua. Untuk beribadah kepada Allah. Semuanya butuh perjuangan. Hidup cuma sebentar. Kalau circle kita membuat kita rusak agama kita, kita semakin duniawi, merusak rumah tangga kita, buat kita bisa terjerumus dalam kemaksiatan, putuskan. Kalau perlu tinggalkan pekerjaan, cari pekerjaan lain. Cari pekerjaan lain. Itu dilakukan oleh sebagian ikhwan. Banyak pekerjaan, duit banyak, tapi bahaya. Bahaya, mereka tinggalkan. Seperti ada pekerjaan, proyek, tapi kalau proyek supaya lancar, harus bawain perempuan, bawain khamar, bawain untung mungkin miliaran, tapi harus servis, entertain kepada bos-bos itu, bawain cewek, wah, berhenti akhirnya. Ngeri. Kalau enggak, begitu tiap hari. Saya ketemu kawan cerita, dia berhenti kenapa? Dia dulu kayak gitu-gitu juga, saya nggak pengen sebut jenis pekerjaannya. Intinya, supaya proyek lancar, minta perempuan, dia nggak mau sih perempuan, masa suruh orang berzina, enggak. Akhirnya dia cuma belikan tiket ke luar negeri. Begitu bos tadi ke luar negeri, terus pulang setelah mungkin 2 minggu lagi, pulang ketemu kawan saya lagi. Makasih katanya, itu perempuan bagus sekali di sana. Teman saya kan, dia tidak sediain perempuan, ternyata sudah paket. Wah, dia berhenti, habis itu dia berhenti. Bayangkan orang zina kita yang berdosa, dia yang enak kita yang susah. Alhamdulillah ya. Perjuangan. Dia hidup cuma sebentar, mati terus gimana? Mati alam barzah. Tadinya kita kaya terus miskin mendadak di alam barzah. Ini sahabat sampai saya merenungkan ini gimana sahabat sampai rela mengkebiri. Kebiri itu kan sakit atau tidak? Dulu tidak seperti kita ada anestesi. Dulu kan tong. Tapi demi untuk bisa beribadah kepada Allah supaya tidak berzina dia rela. Mereka bukan dia, mereka banyak sahabat rela untuk dikebiri. Luar biasa ya. Perjuangan. Sudah berhijrah, dikebiri lagi. Ini kan mereka berhijrah semua. Hijrah dunia ditinggalin. Sekarang kebiri, tesis dipotong lagi. Tapi semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya kebiri tidak boleh karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam bukanlah agama yang hanya memikirkan akhirat dan tidak realistis mikirin dunia. Dunia itu terkait dengan akhirat. Seorang tidak bisa meraih akhirat kecuali melalui apa? Dunia. Maka dunia diatur. Dunia atur. Bukan seorang yang soleh berarti tidak ada dunia sama sekali. Enggak benar. Islam tidak demikian. Seorang pejabat bisa jadi orang soleh. Seorang raja bisa jadi orang soleh. Seorang pedagang bisa jadi orang soleh. Semua bisa jadi orang soleh. Dengan memanage dunianya dengan baik. Dengan manage dunia dengan baik, dijadikan potensi untuk akhirat. Sebagaimana nasihat kepada Qarun. Qarun ketika dinasihati orang-orang soleh tidak dibilang, miskinlah kau Qarun. Tidak. Tetapi nasihatnya, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Gunakanlah apa yang Allah berikan kepadamu itu berupa kekayaan untuk mencari apa? Akhirat. Qarun tidak disuruh miskin, tapi disuruh agar kekayaan yang dia miliki potensi untuk dijadikan meraih apa? Akhirat. Maka seorang Islam tidak demikian, tidak seperti rohbaniyah. Kalau ingin jadi orang paling soleh, maka tinggalkan istri, tidak menikah, fokus di gereja. Enggak, Islam tidak demikian. Islam agama yang realistis, melihat dunia dan akhirat. Tapi dunia di-manage demi untuk akhirat. Bab berikutnya, bab nikahil abkar. Bab menikahi para gadis. Bab menikah para gadis. Terus janda nanti habis ini. Ini pilihan. Opsi. Opsi pertama gadis.
Wa qala Ibnu Abi Mulaikah, berkata Ibnu Abi Mulaikah, qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas li Aisyah, kepada Aisyah, lam yankihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikran ghairaki. Itu Ibnu Abbas memuji Aisyah. Wahai Aisyah, wahai ibunda, sungguhnya Rasulullah tidak menikah gadis selain engkau. Karena istri Nabi 9. Rasulullah pernah menikah dengan 11 wanita. Yang ketika Rasulullah meninggal tinggal 9. Di antara yang meninggal ketika Rasulullah masih hidup, Khadijah dan Zainab bintu Khuzaimah. Rasulullah punya istri 2 namanya Zainab. Zainab bintu Khuzaimah dan Zainab bintu Jahshin. Ya. Tetapi Khadijah dan Zainab meninggal ketika Rasulullah masih hidup sehingga istri Nabi tinggal 9. Semua 11 tersebut yang gadis cuma siapa? Aisyah radhiyallahu taala. Ini dalil bahwa Rasulullah SAW bukan seorang yang mengejar syahwat. Seandainya dia kalau ingin sekedar syahwat, dia akan menikah seluruh gadis-gadis. Dan dia yang menganjurkan menikahi gadis sementara dia memilih janda. Itu pun Rasulullah menikah dengan Aisyah sebagaimana akan datang karena perintah dari Allah. Rasulullah bermimpi suruh menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Tentu banyak hikmah yang Allah kehendaki di balik menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Di antara hikmah yang sangat jelas bahwasanya Aisyah paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri Nabi yang lain tidak. Aisyah paling banyak. Karena wanita yang gadis mungkin tidak banyak pikiran masih fresh ya. Benar enggak ibu-ibu? Kalau janda sudah banyak garam yang dia makan ya. Garam, ketumbar semua dia makan banyak. Kalau gadis masih fresh sehingga Aisyah hafalannya kuat dan banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya istri Nabi yang lain juga meriwayatkan tapi tidak sebanyak Aisyah. Sehingga dia faqihah, dia adalah wanita yang sangat faqih. Sehingga para sahabat kalau berselisih mereka tanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Intinya yang dinikahi Nabi gadis cuma siapa? Aisyah. Baik, hadis berikutnya Imam Bukhari berkata qala hadatsana Ismail bin Abdullah qala haddatsani akhi an Sulaiman an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, qultu, kata Aisyah, aku bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita law nazalta wadiyan wa fihi syajaratun qad ukila minha. Seandainya engkau mampir singgah di suatu lembah, di situ ada pohon yang sudah dimakan. Wa wajadta syajaran lam yu'kal minha, dan kau dapati ada pohon yang belum dimakan, yaitu belum dimakan daun-daunnya oleh onta. Ada pohon yang sudah dimakan-makan daunnya oleh onta. Fi ayyiha kunta turti' ba'iraka, di pohon manakah engkau akan menambatkan ontamu? Pohon yang sudah dimakan atau pohon yang belum dimakan? Qala, kata Nabi, fil ladzi lam yurta' minha, tentu saya akan tambatkan ontaku di pohon yang belum dimakan sama sekali. Yakni anna Rasulullah SAW lam yatazawwaj bikran ghairaha, yaitu Aisyah ingin bilang aku inilah pohon yang belum dimakan sama sekali. Yaitu Rasulullah SAW tidak menikah gadis selain siapa? Aisyah. Dan ini diantara keutamaan Aisyah. Karena Aisyah tidak pernah disentuh oleh lelaki manapun. Tidak pernah punya pengalaman dengan lelaki manapun. Berbeda dengan istri Nabi yang lain. Mereka sudah pernah menikah. Bahkan ada yang menikah sudah 2 kali. Seperti Khadijah. Rasulullah adalah suami yang ketiga. Khadijah pernah menikah 2 kali. Rasulullah suami yang ketiga. Taib. Demikian juga dalam satu hadis berikutnya Al-Imam Bukhari berkata qala hadatsana Ubaid ibnu Ismail qala hadatsana Abu Usama an Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, Aisyah berkata qala Rasulullah SAW bersabda, urituki fil manami marratain, aku diperlihatkan dirimu dalam mimpi 2 kali. Jadi Rasulullah itu menikah Aisyah karena Rasulullah pernah lihat Aisyah dalam mimpi. Idza rajulun yahmiluki fi saraqati haririn fayaqulu hadhi imra'atuka. Tiba-tiba aku melihat ada seorang membawa dirimu dalam sebuah secari kain, yaitu ada gambar Aisyah di secari kain terbuat dari kain sutra. Maka lelaki tersebut berkata, ya Muhammad, inilah istrimu. Fa akshifuha fa idza hiya anti, saya buka lembaran kain tersebut atau ada sitarnya, ternyata saya lihat engkau dalam secari kain tersebut ya. Fa aqulu iyyakun hadza min indillah yumdhi. Maka aku berkata kalau ini adalah wahyu
dari Allah Subhanahu wa taala mimpi ini pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Terrealisasikan dalam kehidupan. Dan ternyata benar. Setelah itu ternyata Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Taib. Bab berikutnya yang kita tunggu-tunggu, bab menikah janda. Bab tazwiji ats-tsayyibat, menikah dengan para janda. Wa qalat Ummu Habibah, berkata Ummu Habibah, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata kepadaku, la ta'ridhanna alayya banatikunna wala akhawatikunna. Jangan kalian tawarkan kepadaku putri-putri kalian dan saudari-saudari kalian. Ya. Maksudnya apa? Dulu para sahabat ketika Rasulullah pengen menikah, istri-istri Nabi menawarkan nikah sama adik saya. Ya, nikahi sama dengan adik-adik saya. Dia lebih utama untuk ikut bahagia bersamaku daripada kau nikah dengan wanita lain. Maka Rasulullah ingatkan bahwasanya kalau seorang sudah menikah dengan seorang wanita, maka saudarinya jadi mahram. Tidak boleh menggabungkan dua wanita dalam satu waktu. Sehingga saudarinya adalah mahram sementara. Kecuali kalau udah cerai. Namanya mahram muakkad, mahram sementara. Sementara putrinya jadi mahram abadi. Ya. Jadi anak bawaan itu adalah mahram. Maka Rasulullah mengatakan, la ta'ridhanna alaih, jangan kalian tawarkan kepadaku saudari-saudari kalian, dan jangan kalian tawarkan kepadaku putri-putri kalian. Ketika Rasulullah mengatakan, jadi perhatikan sini, ketika Rasulullah mengatakan, jangan tawarkan kepadaku putri-putri kalian, berarti istri Nabi para janda, karena mereka ada yang sudah punya putri. Ya, seperti siapa? Seperti Ummu Salamah. Ummu Salamah ketika nikah dengan Nabi sudah punya anak-anak. Sudah punya anak dari Abu Salamah. Ya. Ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW menikahi para janda. Kemudian hadis berikutnya, Al-Imam Bukhari berkata rahimahullah, qala hadatsana Abu Nu'man, qala hadatsana Husyaim, qala hadatsana Sayyar an Sya'bi an Jabir bin Abdullah. Qala, dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, qafalna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bin ghazwatin fata'ajjaltu ala ba'irin li qatuf falahaqqani raqibun min khalfi fanakhasa ba'iri. Kata Jabir radhiyallahu taala anhu, suatu hari kami pulang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sebuah peperangan. Itu pulang menuju kota Madinah, habis perang pulang. Kemudian fata'ajjaltu ala ba'irin li qatuf. Saya naik terburu-buru naik ontaku lambat. Jalannya lambat. Jadi mau cepat enggak bisa, tapi dia paksa untuk cepat karena ontanya lambat. Falahaiqani raqibun min khalfi. Maka kemudian tiba-tiba muncul seorang dari belakangku menyusulku. Kemudian fanakhasa ba'iri bi anazah kanat ma'ahu. Maka dia kemudian memukulkan tongkat ya ke ontaku ya. Dia mukul dengan ujung tongkat ke ontaku.
Fantalaqa ba'iri ka ajwadi ma anta ra'in minal ibil. Tiba-tiba ontaku jadi cepat banget setelah dipukul pakai apa? Tongkat tersebut. Ternyata siapa yang pukul? Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat Nabi. Ontanya lambat, sendul gini langsung cepat. Fa idza Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Rasulullah berkata, "Ma yu'jiluka?" Apa yang buat kau buru-buru? Ini menunjukkan Rasulullah perhatian sama jamaah. Ini kok ada yang mau cepat-cepat tapi ontanya enggak bisa cepat. Rasulullah sendul akhirnya lebih cepat. Rasulullah bertanya, "Apa yang buat kau buru-buru wahai Jabir?" Kuntu haditha ahdin bi urusin. Saya baru nikah ya Rasulullah, pengen cepat pulang. Ini bagus. Suami yang pengen cepat pulang tuh bagus atau tidak? Bagus. Bahagia tidak? Bahagia. Ciri rumah tangga bahagia adalah suami pengen cepat pulang, istrinya suka video call. Kalau istri enggak suka video call, suami enggak pengen pulang, ini bermasalah rumah tangga. Dalam penderitaan meskipun duitnya banyak. Antum melihat antum menderita apa? Tidak. Maka cepatlah ontaku seperti onta paling cepat yang pernah kau lihat. Maka Nabi tanya kepada aku, yang buat kau buru-buru pulang? Aku berkata, aku baru saja menikah. Rasulullah bertanya lagi, ya Rasulullah bertanya, dia rakyatnya, sahabatnya dia tanya. Apalagi Jabir masih muda, butuh teman, butuh ngobrol, mungkin perlu nasihat. Seperti ini kepo tapi boleh ya. Karena ingin beri apa? Arahan, nasihat. Bikran am sayyiban? Gadis apa janda? Kata Nabi SAW. Qultu sayyiban, janda. Rasulullah bilang, fahalla jariyatan tulaibuha wa tulaibuka? Kenapa kau tidak menikah dengan gadis yang kau bisa main-main dengan dia, dia bisa main-main denganmu? Emang janda enggak bisa? Bisa juga. Falamma dhahabna linadkhul, tatkala kami ingin masuk kota Madinah, qala amhilu, kata Rasulullah, tunda dulu hatta tadkhulu lailan, sampai kalian masuk di malam hari. Ai asya'an atau isya'an, malam hari, likai tamtashital sya'ithah wa tastahiddal mughibah, agar wanita yang rambutnya semerawut bisa sisir rambutnya, dan agar wanita yang suaminya belum mughibah itu yang suaminya tidak di rumah safar bisa mencukur bulu kemaluannya. Ini dalam hadis Rasulullah suruh menunda untuk masuk kota Madinah supaya istri-istri persiapan. Ini dalil bahwasanya wanita bersiap-siap untuk menyambut suaminya. Dan dahulu para wanita di zaman sahabat mereka berias untuk suami. Makanya kalau suami tidak di rumah, mereka tidak peduli dengan rambutnya. Dan mereka tidak peduli dengan bulu kemaluannya tumbuh. Tapi kalau suami mau pulang, maka mereka siap-siap. Rasulullah bilang kasih kesempatan mereka untuk apa? Bercukur. Kasih kesempatan mereka untuk sisir rambut. Itu wanita zaman dahulu. Kalau zaman sekarang berias untuk orang lain, itu masalahnya. Kalau mau keluar rumah setengah jam depan cermin, spidol sana, spidol sini. Untuk apa? Untuk dilihat sama laki-laki lain. Kalau suaminya seadanya, qanaah. Ini problemnya, masalah. Harusnya wanita itu berias untuk apa? Suami. Makanya saya sudah sampaikan ketika Salman Al-Farisi mengunjungi Abu Darda, kemudian dia melihat Ummu Darda mutabadzilah. Ummu Darda pakaiannya seadanya, tidak rapi. Maka Salman berkata, "Masya'nuki, ada apa gerangan?" Bukan, maksudnya biasanya wanita-wanita itu kalau suaminya lagi tidak bersafar, mereka siap-siap untuk menyambut apa? Suaminya. Apalagi sekarang sudah waktu makan siang. Sebentar lagi suaminya pulang. Tapi pakaiannya kok tidak rapi? Karena sebentar lagi suaminya bakalan pulang. Kok pakaiannya begini? Pakaian kayak mungkin orang orang lagi kemana, lagi susah. Kata Ummu Darda, akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun ila dunya. Kata Ummu Darda, wahai Salman, saudaramu si Abu Darda tidak butuh dengan dunia, itu tidak butuh dengan saya sebagai istri. Ngapain saya berias dan berhias? Ini dalil bahwasanya para sahabiat dahulu mereka kalau berias dan berhias untuk apa? Suami mereka. Makanya Rasulullah mengatakan amhilu, tunda-tunda ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan jangan masuk di malam hari, tapi masuk di pagi hari. Supaya apa? Supaya wanita yang rambutnya semerawut bisa
menyisir rambutnya, dan wanita yang belum cukur bulu kemaluan bisa mencukur bulu kemaluan. Dalam riwayat ini kata Rasulullah, jangan masuklah di malam hari. Dalam riwayat yang lain, janganlah masuk malam hari. Ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Kalau wanita sudah tahu suaminya bakalan pulang, kasih sisi waktu supaya mereka bersiap. Tapi kalau wanita tidak tahu suaminya pulang kapan saja, jangan datang malam hari. Jangan datang malam hari. Khawatir mereka datang, kita lihat kondisi tidak ini, lagi tidak rapi, lagi datang, tunggu sampai pagi. Karena wanita kalau pagi-pagi hari mereka sudah mungkin siap-siap. Intinya, kalau kita mau pulang, kasih tahu istri. Supaya istri siap-siap. Jangan sampai kita datang melihat kondisi istri yang tidak menyenangkan. Bukannya pakai parfum, pakai bau bawang ya, jangan. Ya, jadi biar datang rumah bersih. Karena suasana mempengaruhi. Ya, suasana mempengaruhi. Ini juga dalil bahwasanya wanita disunahkan untuk membersihkan bulu kemaluannya kalau ingin menyambut apa? Suami. Sisir rambut yang rapi. Dan ini sunnah, ya. Di zaman sahabiyat mereka melakukan ini demi suami mereka agar semakin tumbuh rasa cinta, rasa kasih sayang. Jadi usahakan ibu-ibu kalau ketemu suami jangan sampai ada baunya, usahakan. Ya. Suami datang pun tidak bau, gimana caranya? Ya, atur aja gimana caranya. Gimana agar tidak beraroma yang tidak enak. Bagaimana suami lihat dalam kondisi yang menyenangkan. Taib. Berikutnya hadis yang semakna. Al-Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Adam, qala haddatsana Syu'bah, qala haddatsana Muharib, qala sami'tu Jabir bin Abdullah, aku mendengar Jabir bin Abdullah yaqulu tazawwajtu. Kata Jabir, Rasulullah, aku menikah. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tazawwajta? Apa yang kau nikahi? Faqultu tazawwaju sayyiban, nikah maksudnya menikah janda atau gadis. Faqultu tazawwajtu sayyiban, aku menikah seorang janda. Faqala ma laka walil azara, kenapa kau tidak menikahi gadis wali abiha dan permainannya? Li abiha ini ada yang baca li abiha, ada yang baca lu abiha. Kalau li abiha dari la abayula ibu mula'abatan li aban, seperti yujahidu mujahadatan jihadan. Jadi dibaca dengan dua harokat. Ada li abiha, ada lu abiha. Kalau li abiha maksudnya, kenapa kau tinggalkan gadis dengan permainannya? Kalau lu abiha, kenapa kau tinggalkan gadis dengan air liurnya? Lu'ab artinya apa? Air liur. Fadzakartu dzalika li Amr bin Dinar. Aku sebutkan hadis ini kepada Amr bin Dinar. Faqala Amr, sami'tu Jabir bin Abdullah yaqul qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halla jariyatan tulaibuha wa tulaibuka. Maka kata Amr bin Dinar, aku mendengar Jabir berkata kepada aku, Rasulullah SAW bersabda, tidakkah kau menikah dengan gadis yang kau bisa bermain-main dengan dia dan dia bisa bermain-main dengan engkau. Taib, ini semua kisah tentang Jabir bin Abdullah dan tentang keutamaan menikah dengan wanita yang gadis, karena itulah yang Rasulullah SAW sarankan. Kenapa Jabir menikah dengan janda? Dalam riwayat disebutkan, jadi ketika ayahnya Abdullah, jadi Jabir bin Abdullah bin Haram. Ayahnya Abdullah bin Haram ketika perang Uhud, dia mengatakan, wahai Jabir, sebentar lagi perang Uhud, dan saya merasa saya akan termasuk orang yang awal-awal meninggal. Saya punya hutang, kau lunasi, jangan lupa. Dan kau punya adik-adik perempuan, tolong perhatikan. Tolong perhatikan adik perempuan. Di dalam riwayat dia punya 9 adik perempuan. Ya, 9 adik perempuan. Karena itu Jabir bin Abdullah akhirnya tidak menikah dengan gadis. Dia menikah dengan janda supaya bisa ngurus apa? Adik-adiknya. Bisa ngurus apa? Adik-adiknya. Dalam riwayat Jabir berkata, kunna li akhawatun, aku punya saudari-saudari perempuan, adik-adik. Fa ahbabtu an atazawwaj imra'atan tajma'uhunna wa tamshutuhunna, dan aku ingin menikah seorang wanita yang bisa ngurusin mereka, bisa ngayomi mereka, bisa sisir rambut mereka, wa taqumu alaihinna, dan bisa ngurusi mereka. Ya. Dalam riwayat yang lain Jabir berkata, halaka abi wa taraka sab'a banat aw tis'a banatin. Ayahku meninggal dan dia meninggalkan 7 anak perempuan atau 9 anak perempuan. Fatazawwaju sayyiban, maka aku menikah dengan janda. Karihtu an aji'ahunna bimithlihinna. Aku tidak ingin menikah dengan istri yang seperti adik-adikku umurnya. Enggak bisa ngurus adik-adik. Maka Rasulullah doain, kata Rasulullah sallallahu, barakallahu lak
semoga Allah memberkahi engkau. Dalam riwayat yang lain atau khairan, Rasulullah mengatakan itu baik bagimu. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah SAW, asabta, kau benar. Yang kau lakukan sudah benar. Baik. Ini hadis menakjubkan ya. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya bahwasanya menikah dengan gadis dianjurkan karena itu yang dianjurkan oleh Nabi kepada Jabir. Kenapa kau tidak menikah dengan gadis? Rasulullah mengatakan dalam riwayat tula ibuha wa tula ibuka. Kau bisa main-main dengannya, dia bisa main-main denganmu. Kemudian riwayat yang lain tudahikuka wa tudahikuka. Kau bisa buat dia tertawa-tertawa, dia juga bisa buat kau tertawa-tertawa. Kalau janda sudah tua agak susah tertawa. Agak bisa tapi agak susah. Kalau gadis masih kecil kan mudah tertawa karena janda banyak pikiran mengurus anak-anaknya dan terus kau bisa main-main, namanya anak gadis manja, suka main-main, maunya bercanda-canda, maunya itu tabiat perempuan ya. Kemudian juga dalam riwayat aina anta minal azara wali abiha walu abiha. Kenapa kau tinggalkan wanita dengan air liurnya? Ya, ini menunjukkan bahwasanya di antara yang dianjurkan seorang lelaki mengambil air liur istrinya. Itu ciuman intinya gampangannya. Ciuman itulah dianjurkan dalam kehidupan rumah tangga, menunjukkan rasa cinta antara suami dan istri. Ya, karena dalam disebut rik yaitu air liur. Kata Ibnu Hajar, wa fihi isyaratun ila massi lisaniha wa rashfi syafataiha. Ini dalil untuk mengemut lidah istri. Apa namanya? Ini namanya mengemut kan? Ya, mengisap lidah istri dan juga mencium kedua bibirnya. Sunnah Bapak-bapak ya? Sunnah atau tidak? Sunnah. Siapa yang suruh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah juga ngajarin untuk romantis ya. Romantis biar di rumah tangga penting. Harus ada manja-manja, harus ada cinta-cinta, harus ada main-main ya. Jangan serius terus buka buku. Ini Rasulullah bilang kalau tidak main-main sama gadis ya. Kalau enggak mau, itu ya sabar. Dalam riwayat ta'udduha wa ta'udduka. Kenapa kau tidak menikah dengan gadis? Kau bisa menggigitnya dan dia bisa menggigitmu. Ada yang bilang hadisnya dhaif tapi disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dia berdalil ada riwayat nikailah gadis agar bisa menggigitmu dan dia juga bisa menggigitmu. Maksudnya bercanda bukan gigit beneran ya. Maksudnya di antara mainan suami istri bisa gigit-gigitan ya. Isyarat bahwasanya dalam rumah tangga main-main. Makanya Rasulullah SAW ketika mandi sama Aisyah, Rasulullah bermain-main. Ketika Aisyah ditanya apakah seorang boleh melihat kemaluan pasangannya, maka Aisyah sebutkan hadis. Kuntu aktasilu anna wan nabi sallallahu alaihi wasallam min ain wahidin kilana junubun. Fayubadiruni hatta aqul lahu da'li. Dalam riwayat Rasulullah berkata da'ili. Ketika ditanya Aisyah apakah boleh seorang melihat kemaluan pasangannya atau sebaliknya, maka Aisyah mengatakan aku pernah mandi bersama Nabi, itu mandi tanpa berbusana. Dalam satu tempayan. Kemudian ketika kami mandi, Rasulullah SAW mendahuluiku. Karena air kan sedikit zaman dulu. Maka Rasul ambil air cepat-cepat. Sampai Aisyah bilang, ya Rasulullah sisain. Dia bercanda. Terus gantian Aisyah yang ambil air banyak-banyak. Rasulullah bilang, sisain buatku. Berarti mereka waktu mandi, diam-diam aja apa ngobrol? Sampai ucapan, sisain. Berarti bercanda. Hidup rumah tangga itu bercanda. Serius di masjid ya. Kalau di rumah tangga ya itu ada begininya, ada ketawa-ketiwinya, ada gigit-gigitan, ada. Jadi seperti itu. Ya. Ini diantara Rasulullah mengatakan, kenapa kau tidak menikahi gadis? Karena gadis potensi untuk demikian lebih besar, lebih kekanak-kanakan, lebih kemanja-manjaan. Beda kalau sudah agak tua, memang agak serius hidupnya ya. Karena sebentar lagi mau meninggal, jadi pikiran akhirat terus. Kemudian juga di antara keutamaan menikah gadis seperti hadis berikut sebelumnya ketika Abdullah bin Mas'ud ditawarin oleh Utsman bin Affan. Tidakkah aku nikahkan engkau dengan seorang gadis? Ya. Tuzakkiruka bima kunta ta'had, untuk membuat kau mengenang kembali masa lalumu.
Ya, orang kalau menikah dengan gadis, maksudnya dia lebih apa namanya? Jadi bisa ingat masa lalu, lebih semangat lagi hidup ya. Itu di antara kalau menikah dengan gadis ya. Tetapi benar ini keutamaan gadis, tetapi ada keutamaan janda. Dan Jabir akhirnya menikah dengan apa? Janda. Dan Rasulullah akhirnya juga menikah dengan para janda. Ada maslahat yang lain. Ternyata janda lebih pengalaman hidup, terutama kalau menghadapi kehidupan yang sulit, lebih mengerti ya. Maka ternyata Jabir menikah dengan wanita yang sudah janda. Dan Rasulullah mengatakan asabta, kau benar. Karena tujuan Jabir menikah dengan janda adalah untuk ngurusi apa? Adik-adiknya. Ini dalil bahwasanya Jabir bin Abdullah mendahulukan kemaslahatan adik-adik perempuannya daripada dirinya sendiri. Kalau dia mau mikirin sini, dia nikah dengan gadis, dia enggak urus adik-adiknya. Dan dia menjalankan wasiat ayahnya untuk ngurusin adik-adiknya. Maka saya ingatkan diri saya dan juga para hadirin, kalau punya adik perempuan perhatikan. Pahalanya besar ngurusin adik perempuan. Apakah mereka bisa belum nikah ataukah sudah menikah? Jangan lupa-lupa telepon, tanya bagaimana kondisi, ada yang bisa kakak bantu, ada yang bisa adik bantu. Ini saudara perempuan perhatian. Sebagaimana Jabir radhiyallahu anhu memperhatikan apa? Saudari-saudari perempuannya. Jangan sampai kita sibuk bergaul, berteman, lupa dengan kita punya adik perempuan, kita punya kakak perempuan yang butuh perhatian. Meskipun mereka sudah menikah, apalagi kalau mereka belum menikah. Apalagi mereka belum menikah. Kemarin saya ngobrol sama Syekh Abdul Razak ya, mungkin sekedar cerita aja ya, mungkin ini. Ya, tapi ya, waktu kakaknya meninggal sampai Syekh nulis buku ya. Kakaknya meninggal, Syekh setiap dari Madinah ke Zulfi, setiap pekan dia jenguk kakaknya waktu sakit, bertahun-tahun. Setiap pekan. Begitu perhatian sama kakak perempuannya. Padahal dari Madinah ke Zulfi 500 kilo. Tiap pekan ke sana, tengok kakaknya sakit. Karena kakaknya kena kanker kalau nggak salah 20 tahun kalau nggak salah. Sampai ada buku diterjemahkan kan, kita sudah sebarkan. Ketika saya ngobrol sama Syekh, saya tidak cerita bahwasanya dia selalu, tapi cerita sama saya. Jadi sebelumnya saya selalu apa? Kunjungi kakaknya setiap hari Senin kalau nggak salah. Setiap hari Senin, tiap pekan. Jadi ada waktu kajian libur, saya lupa hari apa, dia kunjungi tiap pekan. Bayangkan, Syekh sudah berkeluarga, kakaknya juga sudah apa? Berkeluarga, Syekh juga sudah jadi kakek, cucunya banyak. Kakaknya juga, tapi tidak menghalangi dia untuk berbuat baik kepada kakaknya. Setiap pekan safar. Kita kadang-kadang subhanallah. Benar-benar ngurusin kakak, maksudnya bukan ngurusin, tapi maksudnya apa? Jenguk tiap pekan, tidak bosan, tiap pekan datang. Safar 600 kilo bolak-balik, bukan naik pesawat tapi mau naik mobil. 600 kilo. Sampai ketika meninggal saya cerita, qadarullah saya waktu itu pingin safar hari Jumat. Enggak tahu kenapa. Ternyata kakaknya meninggal hari Sabtu kalau nggak salah. Jadi Allah gerakkan hatinya untuk safar sebelum jadwal biasanya. Ternyata meninggal. Menurut saya perhatian sama saudari itu penting. Ini terkadang kita lupakan ya. Tentu mungkin saya cerita Syekh karena ada kisah nyata. Maksudnya saya lihat beliau cerita. Mungkin beliau nggak suka juga diceritain. Tapi ini saya cerita supaya pelajaran bagi kita. Ya. Perhatian sama kakak atau maupun adik perempuan. Seperti Jabir. Sampai Jabir mengorbankan kesenangannya demi untuk adik-adiknya. Ya kalau pilih senang ya gadis daripada janda udah tua. Tapi ini ada kemaslahatan. Kemudian juga ini dalil kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala tentang bolehnya seorang menikahi wanita untuk pekerjaan rumah. Meskipun tidak wajib kata Ibnu Hajar ya. Karena tidak wajib bagi seorang istri untuk ngurusi ipar-iparnya. Wajib atau tidak? Tidak. Tetapi kalau tradisi mengatakan demikian, baiknya seorang wanita melakukan demikian. Dan Jabir sengaja nikah untuk itu. Dan istrinya setuju. Sehingga dia nikah dengan Jabir ngurusin apa? Adik-adik. Meskipun tidak wajib. Nanti kalau ada seorang wanita, suaminya bilang, sayang bisa tolong ngurus ibuku. Ya, memang tidak wajib. Tapi kalau kau lakukan dapat pahala. Seperti istrinya Jabir ngurusin adik-adik perempuannya. 9. Sedikit atau banyak? Banyak 9. Tapi wanita soleh luar biasa. Luar biasa. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Maka wanita kalau tradisi masyarakat ngurusin suami, dikerjakan ya. Jangan cuma duduk manis main HP, medsos. Bibi.
Ambilkan baju bapak, bibi. Koper bapak, bibi. Tehnya bapak, nasi goreng bikin buat bapak. Bibi soleha. Semuanya bibi. Benar atau tidak? Begitu istri soleha, bukan bibi apa? Soleha. Lah bibi soleha juga, tapi istri yang soleha. Tapi demikian saja. Mohon maaf banyak yang belum saya jawab. Insyaallah lain kali. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.